Realme memiliki berbagai macam keunggulan sehingga dicari oleh banyak orang, terutama kalangan muda. Berbagai macam keunggulan yang dimiliki dengan harga yang terjangkau membuat HP ini terus diburu. Realme sebenarnya adalah sub-brand produk dari Oppo yang menyasar para pengguna HP berusia muda. Dengan fitur-fiturnya yang telah disesuaikan dengan minat para pemuda, HP ini menjadi sangat terkenal di kalangan mereka. Kalau kamu pengguna Realme tentu saja sudah tahu mengapa HP ini banyak diburu oleh anak-anak muda. Nah, berikut Gadget MD punya rekomendasi HP Realme 2 jutaan dan di bawah 3 juta terbaru yang bisa kamu pilih. Hadir pada Maret 2023, Realme C55 NFC ini menarik banyak perhatian berkat spesifikasi dan fitur yang menarik. Mulai dari tampilan layarnya yang luas hingga 6,72 inci Full HD+. Hingga refresh rate 90 Hz yang menawarkan kenyamanan dalam penggunaan. Angka tersebut sudah cukup untuk menampilkan pergerakan animasi yang mulus. Realme C55 NFC ini mengandalkan kamera utama di bagian belakang yaitu 64 megapiksel. Sementara untuk performanya, HP ini mengandalkan kinerja chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan extended RAM hingga 16GB. Sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 128 atau 256GB dengan slot microSD hingga 1TB. Realme C55 NFC ini dibekali kapasitas baterai hingga 5000 mAh, angka tersebut mungkin sudah biasa, tetapi Anda mungkin akan tertarik dengan fitur pengisian dayanya. Ia dibekali pengisian daya cepat Super VOC 33 Watt. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Realme C35 resmi dirilis di Indonesia pada April 2022 sebagai ponsel C series terbarunya. Pada bagian layarnya, Realme C35 memiliki panel LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi Full HD. Selain itu, layar depan ponsel ini memiliki desain waterdrop yang menyimpan kamera selfie 8 megapiksel yang dilengkapi oleh sensor Sony IMX355 dan iBeauty. Di bagian belakang, terdapat kamera utama yang menjadi nilai jual utama dari ponsel ini. Realme C35 dilengkapi dengan 3 kamera yang disusun zigzag seperti kamera iPhone 13 series. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama besar 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera BW atau hitam putih 2 megapiksel. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB.
Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18 watt. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD, dan memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan SoC pada masa pandemi. Satu SoC mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui SoC tersebut pada Realme C25Y ini. Pujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, SoC yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet. Memainkan game masa kini pun baik-baik saja. Butuh HP 2 jutaan yang baterainya awet, memori besar, dan sudah memiliki NFC. Pilihannya bisa Anda jatuhkan pada Samsung Galaxy A14 versi 4G. HP yang dirilis secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 ini memang membawa sederet fitur yang fungsional. Bahkan, HP ini juga punya kamera ultrawide untuk keperluan foto dengan sudut lebar. Yang menariknya, meski Galaxy A14 adalah HP murah, Samsung menjamin pembaruan softwarenya. Peningkatan versi Android sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem keamanan selama 4 tahun bakal diberikan. Jaminan software sepanjang ini belum ada tandingannya di kelas entry. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya.
Vivo Y33T sendiri tersedia dalam 3 varian warna yang apik seperti Starry Gold, Midday Dream, dan Mirror Black. Di bagian dalamnya, mesin ponsel mengandalkan SoC Snapdragon 684G dengan fabrikasi 6nm, dipasangkan dengan RAM 8GB serta memori internal berkapasitas 128GB. Untuk semakin membuatnya mumpuni dalam membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM 8GB ini bisa ditambahkan dengan RAM virtual 4GB sehingga totalnya menjadi 12GB. Selain itu, ponsel yang hadirkan OS Android dengan antarmuka Vantage 12 ini juga memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang dijamin awet pemakaian dan dapat dicas menggunakan teknologi fast charging 18 watt. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD, dan mendukung refresh rate mencapai 90 Hz. Untuk baterai, Redmi Note 11 memiliki kapasitor cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33 Watt. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat punch hole sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13 megapiksel. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 4 kamera yaitu kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel.